ya. Nah, teman-teman, pagi hari ini saya mengundang adik saya, rekan Ya. saya, yang luar biasa. Nah, namanya Trisha. Tapi kok kalau Trisha tuh kayak kalau mulut gua panggil Trisha tuh kayak nggak keluar bunyinya gitu loh, ya. Karena biasa gue panggil dia Sasa gitu ya. Nah, Sasa ini gue mengundang dia untuk sharing dengan kita hari ini karena memang kita berada di industri kategori yang sama yaitu services. Ya, services itu karena Trisha adalah seorang founder dan juga CEO saat ini dari toko bunga bernama Paleton seperti itu ya. Ceritanya sangat menarik, sangat inspiratif. Gue udah mengikuti dia dari lama seperti itu ya. Nah, dan kita hari ini mau belajar dari sosok seorang Sasa ya, saya panggilnya Sasa. Bagaimana Sasa ini bisa benar-benar eksis secara bisnis dan even growing itu di tengah-tengah persaingan yang cukup luar biasa dan kemudian bagaimana dia memberikan dampak sebenarnya kepada komunitasnya dia ya. Mudah pembelajaran dari Sasa ini membuat kita menjadi sadar bahwa hey, service industry ini sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk mengarungi naik up and downs-nya di dunia services ini ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, silakan sharingnya bagi kita-kita semua. Oke, oke, halo semuanya. Perkenalkan sekali lagi, nama aku Trisha, tapi kalian bisa panggilku Sasa. Em, oke, pertama-tama sih, ya saya thank you banget udah invite aku juga di sini, Ko Jeff, bisa sharing sama teman-teman di sini. Waktu pertama kali di kontak juga kayak, "Hah, lu yakin kok gue ngomong apa?" Tapi ya, gitu kayak, udah ngomong aja pasti bisa kayak gini. So, ya boleh deh coba aja gitu. Maksudnya itu salah satu hal yang menurutku juga menjadi value di diriku juga. Maksudnya nggak ada salahnya juga sharing. Mungkin apapun yang kamu ngomongin hari ini, apapun kamu sharing hari ini, mungkin bisa nggak tahu gimana, mungkin bisa jadi ada dampak positif gitu buat teman-teman yang mungkin dengerin hari ini gitu. Oke, jadi hari ini aku bakal coba sharing tentang Balaton Flower Chef. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu, ada yang belum tentang Balaton Flower Chef. Di sini aku bakal coba sharing pakai PDF kali ya, pakai pakai presentasi yang sudah aku siapkan. Um, Kemarin tuh sampai waktu chat Kojak tuh sampai jam 2 pagi. Soalnya aku merasa kayak, jadi aku udah ada sebenarnya PDF ini kok. Aduh kayak gue pengen ubah-ubah gini-gini sampai, nih kok terakhir PDF-nya kayak gini ya. Gitu. Gila lu sampai jam 2 pagi. Gue bilang, enggak ini udah ada, cuman lebih di crafting lagi aja biar kayak lebih, siapa tahu kan bisa lebih berguna. Oke, kenal Kojak udah lama banget, dari Jadi kecil tuh kayaknya. Ya gimana kok? Apa kok? jadi nggak cuma anak agensi doang sampai jam 2 pagi kerjanya ya. Iya, anak bunga apalagi Anak gitu. floris juga ya. Iya, soalnya kan kita juga event. Makanya kalau ngomong-ngomong Kojaf kita lumayan relate karena sama-sama anak event, tapi kerjanya aja beda gitu sebenarnya karena kan kita ngurusin bunga. Jadi udah biasa sih sebenarnya tidur jam pagi nggak tidur, subuh nggak tidur tuh udah biasa banget gitu. Makanya mungkin mohon maaf sebelumnya kalau mukanya hari ini masih muka bantal, harusnya biasa mungkin udah kayak cling gitu. Cuma tadi kemarin kayak ya udah gitu. Oke, iya again kenal Kojaf udah lama, mungkin Kojaf juga udah ngeliat aku dari bener-bener kecil kali. Sekarang juga udah nggak tahu nggak tahu gede atau gendut sama aja kayak dulu lebih kecil. Ya, again, thank you so much buat kesempatannya bisa sharing sama teman-teman semua. Salam kenal. I know Activate Asia juga udah lama. Dari awal Kojaf juga ngikutin perjalanan juga udah lama. Kalian juga keren-keren banget gitu. Semoga aku juga bisa belajar banyak dari kalian. Oke, without further ado, aku coba ya presentasi, sharing menggunakan apa namanya PDF yang udah aku buat, presentasi yang aku buat. Oke, aku coba izin share screen. Oke, selamat pagi semuanya lagi. Maaf, aku baru masuk lagi. Jadi kalau sebelum aku biasa sharing atau aku mulai sama biasa kayak kadang-kadang aku juga pernah beberapa kali kayak di-invite juga buat jadi pembicara gitu. Aku selalu mulai dengan ini kayak, "Hello teman Baleton." Kenapa kita ngomong teman Baleton? Karena di Baleton sendiri kita itu bukannya mengkotak-kotakan, tapi kita tuh bilang audience kita, followers kita, semua teman-teman, maksudnya kayak ya other than anak baleton, kita semua ngomong teman baleton. Jadi for now, asin kayak teman-teman yang dengerin aku hari ini, yang ikutan sharing hari ini ya, I guess kalian adalah semua teman baleton. Gitu, oke? Okay? Next lagi Kak, boleh?
Again, halo semuanya, nama aku Trisha Leowati Sanjaya, tapi ini terlalu panjang, seperti biasa kalian bisa panggil aku Sasa. Kojaf juga taunya aku Sasa, makanya nanti mungkin awal-awal ini kan namanya juga lebih formalitas ya, jadi aku harus ngomong aku Trisha. Tapi in the end, aku ternyata lebih nyaman dipanggil sama Sasa gitu, karena aku berasa Sasa itu jauh lebih approachable, kayaknya lebih ya biasa aja kayak karena kan basically ya aku juga sama-sama aja karena kan balik lagi nih biasanya ya kalau aku ngomong sharing itu memang audiensnya mostly adalah florist atau biasanya teman-teman yang punya interest sama bunga, very segmented. Jadi mungkin hari ini juga mungkin salah satu yang pertama juga aku bisa sharing di luar dunia florist gitu. Makanya ini PDF udah terbentuknya seperti itu. Gitu. Next lagi. Mana nih? Oke, about Balaton Flower Chef. Kalau boleh sharing sedikit, Balaton Flower Chef itu established di 2015. Sebenarnya ini dihitung dari mungkin awal-awal. Jadi ini Balaton ini benar yang kata Kojef, dimulai dari ya cuman buat bunga di rumah. Terus kayak apa namanya toko bunga, beneran toko bunga yang dibuatin dari garasi rumah. Established itu dari 2015. Waktu itu aku kuliah. As simple as namanya juga anak kuliah, pengen ada side hustle gitu kayak, kayaknya pengen nih punya uang jajan sendiri karena waktu itu waktu aku kuliah tuh dibatasi lah ya sama orang tua gitu. Jadi mikir kayak, ya apa nih yang bisa gue coba buat gitu. Nah waktu itu namanya juga anak kuliah, kita itu banyak lah ya divisi-divisi atau kayak faculty-faculty yang punya acara butuh bunga dan waktu itu tuh di Karawaci, by the way aku tuh di UPH, jurusan hubungan internasional. Nggak ada hubungannya sama sekali sama Balaton, tapi akhirnya dengan adanya internasional ini bisa jadi apa ya penyambung bunga-bunga dari luar negeri, whatever, nggak tahu lah ya, bacotannya aja. Karena semua orang tuh lumayan kaget kalau tahu aku tuh anak HI gitu. Cuman jadi relate karena kayak mungkin anak HI lu bisa bacotnya kali ya, jadi jago bacot lu. Oh nggak jago bacot sih, gue kayak ya emang kayak gini kan, since di HI itu kita dulu belajar debating kan, kayak MUN and stuff gitu, Kojaf pasti tahu lah ya. Nah waktu itu mulai dari kuliah kita pengen cari side hustle kayak apapun. Nah kita tuh mulai buat ngirim ke ya teman-teman di faculty lain yang abis event dan sebagainya. Jadi waktu itu start dari aku dulu nggak bisa buat bunga sama sekali. I'm not kayak an art person. Dulu itu start dari mama yang buatin, aku yang jualin. As simple as that. 2015 kita mulai, terus kayak ya udah aku kuliah sambil ya udah kalau nggak kuliah nanti kita bisa buat bunga dan sebagainya dan DLL sampai akhirnya nanti aku bakal cerita juga di 2020 baru kita kayak sah gitu jadi PT gitu. Jadi ya prosesnya tuh kayak 5 tahun karena setelah aku lulus di 2018 ya namanya juga baru selesai kuliah ya kayak masih ada apa ya idealismenya, wih gue kan jurusan HI kayak gue kan sarjana sosial, berarti gue harusnya ke diplomat dong, gue harusnya ke MNC dong, gue harusnya kemana dong gitu. Sampai waktu itu aku inget banget di 2018 aku lulus, baru lulus ya, belum even menginjakkan di dunia kerja gitu. Tapi waktu itu aku sempat intern di Kemenlu. Ternyata nyadar aja kayaknya it's just not my thing gitu loh. Kayak kerja di institusi yang lumayan old, kita bisa ngomong yang lumayan old dan memang sangat ya kayak very apa ya strukturnya bener kayak gitu dan sebagainya lah kan namanya juga di kementerian dan lain-lain. Jadi akhirnya waktu itu ya udahlah mumpung gue juga masih sambil kerja belum dapat juga ada Balaton ini yang gue bisa kerjain, ya udah gue coba kerjain. Makanya kita bilang start dari 2015 tapi itu establish asin waktu kita tuh masih kuliah, aku masih kuliah. Nah, again, tulisan di depan ini ya Balaton is a flower shop with a determination of being impactful and community centered platform. Tidak datang waktu 2015. Itu tuh bener-bener apa ya, kayak ini tulisan yang kita buat ya di 2021, 2022 lah ya, yang kayak kita mikir Balaton itu tuh arahnya mau ngapain sih? Kita tuh toko bunga atau kita tuh perusahaan atau kita tuh cuman pengajar bunga atau apa gitu loh. Nah sampai akhirnya setelah ya jalanin proses itu semuanya, ya akhirnya kita setuju dengan Balaton tuh kalau ditanya, Balaton tuh apa? Kita lebih seneng kalau kita jelasin adalah kita itu sebuah company florist atau company bunga, flower company yang bergerak di industri bunga, floristry, kita bilangnya floristry, yang pastinya punya determination lebih ke emotion community base-nya. Asin kita tuh pengen grow the community side
industri kita gitu. Ya, Kemudian yang again lah yang kita tulis lah ya, we are passionate in developing a larger community, as in itu mungkin our most value, process over result, but focus is to bring you to experience of having a bigger community who offers a complete process in this industry with professional touch. Dalalala ya. Itu formalnya kan, karena kan orang kalau ngeliat website kita pasti tuh kayak harus kayak apaan sih nih Balaton? Karena mungkin kalau teman-teman di sini ngerti banget, aku juga ngerti banget. Abis ini aku bakal share. Orang yang tentang florist tuh lumayan banyak menurutku, gitu. Jadi itu yang bakal aku share nih lucu banget. Boleh di next Kak. Mohon maaf Kak, siapa aku tadi? Kak Nisa. Oke. Nisa. Oke, yang nanti aku coba bantu. Nah, di mana ya kita selalu ngomong kita tuh apa sih, kayak sekelompok florist atau sekelompok orang-orang yang punya toko bunga atau apa sih kita itu gitu. Dan ini yang pengen aku share sedikit yang mungkin benar-benar bisa berbeda sih, karena kalau orang-orang awam ya florist jualan bunga gitu. Nah, padahal kita selalu apapun yang kita ngegongin atau kita selalu educate, selalu kita ngomong, gue ini bukan cuma jualan bunga. Kalau gue jual bunga, gue tuh cuma kang bunga gitu. Nggak ada yang bedain gue sama mas-mas atau mbak-mbak atau misalkan siapapun yang di pasar bunga Rawabelong. Kalau teman-teman tahu, pasar bunga Rawabelong itu adalah salah satu pasar bunga terbesar di Asia Tenggara yang udah berdiri ya puluhan tahun juga. Jadi dunia bunga is not a new thing, but this is kayak this kind of POV, it's a new thing for us di industri bunga 10 tahun belakangan gitu. Makanya ini yang pengen kita coba share juga. Mungkin kalau teman, pokoknya aku banyak banget dapat kayak info dari teman-teman tuh kayak, lu toko bunga, lu tuh jual bunga, kok Instagram lu nggak kayak jualan bunga sih? Gue bingung ini toko bunga atau apaan gitu loh. Makanya ya kita again we try to kayak menjalankan sebuah sistem atau sebuah persepsi yang berbeda. Ya jadi yang dari tradisional, we try buat to enhance yang lebih modern lah ya, modern dari sisi ya again community based and everything. Kayak next sedikit. Nah, jadi di posan ini apa nih? What are those tulisannya? Jadi ini sebenarnya posan aku yang apparently punya interaction kayak super banyak. Lumayan buat aku ya, yang maksudnya bukan yang followernya kayak 100k berapa M gitu. Tapi menurutku ini udah sangat posan yang kayak lumayan menarik. Karena di sini di posan ini tuh aku ngebahas tentang myth gitu kayak 7 myth, kayak mitos yang orang-orang tuh suka mikir tentang florist tuh apa sih. Dan apparently interaksinya tuh banyak banget sampai orang-orang kayak at least semua florist yang kayak aku kenal bahkan nggak kenal, karena apparently posan ini tuh sampai ke luar negeri gitu. Banyak teman-teman florist di Amerika, Malaysia, Arab, kemarin bahkan ada yang di Eropa sampai DM aku kayak thank you for saying this gitu, kayak I mean kayak gila banget emang orang-orang di luar sana tuh suka ngira kalau florist itu kayak honestly speaking kayak lumayan pekerjaan yang kayak it's not a job, kayak it's a itu hobi gitu, itu bukan kayak kerjaan gitu menurut gue. Itu tuh cuman kayak sampai aku inget banget ada satu memes waktu itu, memes di Indo gitu, aku pernah lihat ini nanti aku coba share sedikit tuh. Aku sempet inget tuh ada memes gitu di Indo ngomongin kayak mungkin lebih ke hustle buat cowok ya, kayak lu kerja semaksimal lu, kerja keras sampai kalau calon istri lu buka bakery atau florist rugi 30 juta nggak apa-apa. Terus gue yang kayak ngeliat posan itu kayak what the hell, sorry kayak what the hell, maksud lu apa? Lu kayak ngerendahin job gue sebagai florist atau kayak bakery. Emang bakery nggak ada yang bagus dan kayak it's a real business man. Maksud lu apa kayak ngomong, maksudnya ya gue ngerti lah kayak in the end kayak dunia kita memang florist itu identik dengan kayak kerjaan cewek lucu-lucu yang kayak kita jualan bunga rugi 30 juta sebulan, kayak cuma buat kerjaan hahaha ibu-ibu nggak ada kerjaan gitu loh. Yang kayak waktu gue ngeliat posan itu kayak what the hell, kenapa kayak gitu ya gitu loh. Maksudnya kayak langsung membara gitu, apa maksudnya gitu kamu ngomong gitu. Dan ternyata memang kalau dipikir-pikir banyak orang yang mengira atau punya persepsi florist itu kayak hobi meh job gitu, atau kayak kerjaan yang kayak itu mah cuman kayak kerjaan main-mainan. Padahal kalau misalkan kita mau deep dive lagi di dunia floristry, dunia bunga itu itu
aduh jauh deh, maksudnya kayak gila banget kalau aku bisa bilang. Oke, kalau teman-teman lihat tuh, aku tulis tuh banyak kayak mikir-mikir orang tuh yang kayak, ih kalau florist kan lu tiap hari cuma mainan sama bunga aja, ngabisin duit, terus cuma itu mati nanti bunganya. Padahal enggak sama sekali. It's a 80% of the job is prepping, cleaning, lifting, logistik. 20% tuh baru kayak kita arranging ya. Belum lagi mention works on laptop ya. Karena kalau teman-teman tahu juga tadi sempat juga lihat di foto sebelumnya di Baleton itu kita juga ada walaupun mungkin belum kayak very advance, kita ada tim HR-nya, kita ada tim finance-nya, kita ada tim marketingnya, ada tim social media dan maksudnya benar-benar kayak it's a real deal gitu loh, kayak benar-benar kayak sebuah perusahaan, memang sebuah perusahaan kecil gitu. Terus next lagi Kak, mungkin aku kasih beberapa aja kayak ngomongin kayak banyak banget yang ngomong juga kayak, alah lu mah enak jualan bunga, apa namanya, margin lu kan gede banget, di pasar bunga 5.000, lu jual segitu gitu kan. Waduh lu mah enak banget, banyak banget dari aku ngejalanin bisnis ini, banyak banget yang ngomong kayak gitu. Lu mah enak kayak gitu, masa bunga 5.000 lu bisa sulap jadi 1 juta, wah enak banget gitu. So aku yang kayak emang nggak ada biaya fixed cost ya, emang nggak ada biaya-biaya lain, emang nggak pakai ads juga, emang nggak bayar, maksudnya nggak ada tim lain gitu loh. Dan makanya ini yang selalu ya kalau kakak Kanisa next gitu, banyak banget yang maksudnya memang mit atau mitos-mitos yang orang-orang tuh emang nggak ngerti gitu loh di dunia bunga ini yang kayak super super niche, kita bisa ngomong niche tapi memang it's a real deal dan bener-bener job yang beneran, maksudnya gue beneran kerja woy gitu loh, kayak susah juga gitu. Nih bener-bener yang kayak orang, florist tuh cuman hobi doang, itu tuh nggak kerja gitu loh. Padahal again, kita mikirin supply chain, kita mikirin delivery, kita mikirin finance, kita mikirin customer, belum customer yang marah-marah ya. Kalian mungkin teman-teman event pasti ngerti banget ya klien, walaupun mostly kalian B2B, kalian bisa bayangin kalau klien kalian B2C gitu kan ya, very personalized, very apa ya, kita ngomongnya tuh sangat punya gaya mereka masing-masing. Apalagi kalau kita ngomongin wedding decoration, gitu kayak itu nggak cuma jadi wedding kang dekorator, tapi kayaknya bisa jadi kang mediator gitu, kayak mediator between besan mana sama mertua mana gitu, yang kayak dari mertua mana sampai mertua mana kita harus ketemu dan mereka tuh expect kita tuh juga bisa gitu. Dan makanya itu yang kayak selalu orang tuh nggak pernah tahu, yang orang tahu wah enak sekali dekor segini, sekali dekor gitu, kayak oh my god, emang kalian nggak mikir ya kayak betapa susahnya juga gitu loh. Oke, back to PDF lah ya. Nah ini banyak lah ya, maksudnya meet yang aku taruh dan apparently kayak orang-orang bahkan teman-teman florist tuh setuju gitu kan. Oke, gue setuju banget nih. Nah, yang terakhir kayak you can make a living as a florist in Indonesia. Itu kayak, ya makanya gitu. Memes yang aku nggak kenal aja bisa bilang kayak, ya kerja keras sampai istri kalau buka florist rugi 30 juta nggak apa-apa. Kayak, what? Yang gitu juga, I'm here, kayak 10 tahun, I'm thriving. Tapi kayak, ya aku sekarang ya bisa gitu, bisa. Walaupun ya tetap pasti ada kayak prosesnya, tantangannya, dan lain-lain. Oke Kak, boleh next ke nya tadi. Nah, sambil aku jelasin sambil aku coba ngomong juga. Makanya dengan persepsinya gitu ya, again lah ya, itu yang mungkin bisa jadi salah satu atau bahkan exact salah satu tantangan yang aku sebagai florist yang mungkin kita bisa ngomong sangat dekat dengan social media dan apa namanya community kita, yaitu adalah salah satu, menurut aku ya salah satu calling kita sebagai Baleton itu yang untuk nggak pernah berhenti buat mengedukasi teman-teman di luar sana untuk kayak kita itu nggak cuma jualan bunga. Ini masalahnya edukasinya nggak cuma ke klien loh. Even kita itu juga berusaha udah bertahun-tahun untuk edukasi terus teman-teman florist. Jadi secara internal gitu. Kenapa? Karena itu efek. Karena kalau orang nggak bisa menghargai pekerjaan dia, kalau florist ini tidak bisa menghargai pekerjaan florist itu adalah sesuatu kerjaan yang susah, itu akan bikin chaos di internal kita. Salah satunya banyak banget teman-teman yang kayak ngomong, banyak banget florist yang banting harga, jual bunga harga sembarangan. Jadi kayak even di florist itu ada levelnya sendiri yang kayak orang yang kayak, oh gue cuma mau jualan bunga doang jelek-jelek, karena itu kan mengedukasi yang lain gitu loh. Sampai aku pernah denger ada teman-teman yang di Bali ngomong capek jualan bunga. Kenapa? Soalnya dihantam terus sama TikTok atau Instagram yang kayak
another florist, ya kan, mereka itu kayak bersaing mungkin, ngomong ngapain beli bunga 1 juta, beli tempat gue aja 50.000 gitu loh. Padahal yang kita ngomong, hah 50.000 itu untungnya dari mana? You're not gonna be sustainable gitu loh kalau untuk kayak gitu. Dan makanya again itu adalah tantangan yang selalu aku coba untuk kayak ayo teman-teman belajar bunga itu apa namanya nggak murah, bikin florist itu COGS-nya nggak gampang dan karena itu apa ya pengalaman atau ajaran edukasi yang nggak gampang lah dan bisa didapetin di luar sana gitu. Karena dulu kalau kita ngomongin kita punya apa ya industri nggak kayak sekarang tuh udah jauh lebih merangkul, jauh lebih kayak oh gue kenal sama florist ini, senior ini dan lain-lain karena kan again sangat segmented dan niche. Kita tuh punya IPBI sendiri, Ikatan Perangkai Bunga Indonesia yang tadinya nggak mau look up aku, nggak mau look up, nggak mau ngelihat aku, karena aku tuh dulu ya kita get back ke 7-8 tahun yang lalu, aku tuh di-consider sebagai anak kecil siapa sih ini ngerusak pasar. Kenapa nih anak tiba-tiba bacot banget di sosial media ngomongin supplier di mana. As simple as that yang kayak sampai akhirnya di titik ini 10 tahun fast forward ternyata industri kita ya jadi sangat ngerangkul gitu loh. Maksudnya kayak oh yang senior yang udah 20 tahun di dunia florist bisa ngerangkul, kita bisa ajakin kerjasama dan lain-lain. Nah itu menurut aku ya that's the beauty of apa ya working on the community gitu. Walaupun awal-awalnya mungkin lu di kayak apa nih kayak satu anak muda aneh banget, bacot banget, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, gue nggak suka gini-gini dan sebagainya. And eventually dengan ya proses dan berkembangnya social media dan lain-lain ternyata in the end ya mau nggak mau dia juga harus ngerangkul kita gitu loh sebagai ya, anak muda gitu waktu itu. Oke, boleh coba next di PDF-nya. This is me 6 years ago. More. Actually itu 8 tahun, 7-8 tahun. Ini foto first workshop baleton waktu itu. Jadi waktu itu belum ada flower workshop, nggak ada gitu orang yang mau ngajarin bunga. Ada, cuman yang kayak again institusi gitu, sekolah bunga again institusi tadi IPBI. Nah ini aku salah satu pioner yang berani untuk buka flower workshop dengan aku yang nggak punya degree ya, kayak sertifikasi whatever kayak gitu. As simple as tujuannya waktu itu cuman banyak banget yang minta kayak Sa mau dong coba kamu ajarin gitu. Terus kayak maksudnya gue tuh tapi nggak sertifikasi loh, nggak apa-apa gue cuma mau denger dari lu aja. Akhirnya waktu itu kita buka di 2018 our first workshop, cuman 8 orang. Tapi waktu itu aku ingat banget waktu aku buka 8 orang sold out kayak in a minutes gitu loh. Kayak orang-orang kayak wih mau dan akhirnya ya ini first workshop kita yang menurut aku ya forever fotonya bakal aku pajang gitu dengan muka yang masih umur sekian sekarang udah lebih tua dan lebih gendut. Ya udahlah ya kita harus embrace all the fisik yang udah terjadi, Tuhan udah kasih dan ya ini menurut aku salah satu movement yang kayak gebrakan lah ya kita ngomongnya itu yang memicu aku untuk pertama kali kita ketemu real people dari social media dan aku nggak kenal sama sekali 8 orang itu dan itu ternyata bikin aku lebih eager lagi buat kayak gue mau make more gitu dari sini karena itu momen aku ketemu sama orangnya gitu. Terus next lagi Kak. Sampai akhirnya aku ingat banget di 2018, nah ini timeline sedikit lah ya, ini timeline sedikit, kita mulai 2015, 2016 waktu itu aku sempet kayak, aku mau belajar bunga lah, coba cari tahu apa ya, masa apa yang nggak ada di Indonesia. Karena waktu itu di Indonesia cuma jualnya, aku ingat banget kayak rose, lily, bunga bulat-bulat, aku pengen cari yang beda, waktu itu aku sempet ke Korea, aku kayak belajar, terus kayak 2018 yang aku tadi, first workshop aku, itu masih kalau kalian lihat di foto itu adalah di depan rumahku dulu, yang dirombak jadi mini studio buat aku sampai akhirnya 2020 kita sah buat jadi PT dan di 2021 itu our first house, kita ngomong itu rumah baleton. Jadi kita pindah waktu itu udah sangat pengep lah ya, kita udah butuh space lebih banyak karena itu rumah udah sampai kayak kapal pecah kayak saking banyaknya barang. Akhirnya kita pindah ke tempat kita yang pertama itu di Pluit di 2001, tampangnya kayak gitu sampai sekarang masih ada. Kalau misalkan ada yang mau datang dan mau main ke Pluit silahkan di 2001 dan akhirnya kita buka cabang di Serpong, di Gading Serpong di 2022
karena karena aku base Karawaci dulu kan, anak UPH, terus ada aja gitu orang yang mau pesen dari Tangerang tapi ongkirnya waktu itu 150.000 sekali jalan. Jadi kayak mau dong, maksudnya tetap buka di sana, ya apparently kita mikir dan akhirnya possible kita buka 2022. Nah 2023 di sini aku gambarin sebagai ya tim kita yang makin berkembang, orang-orangnya dulu mungkin cuma ada gue dan 1, 2, 3 orang, tapi sekarang kita di Balaton itu kita ada 35 orang sekarang yang bantu kita handle buat di 3 cabang, karena apparently di tahun 2024 kemarin kita ada cabang kita yang paling baru, yang cabang kita yang kedua di Kemang gitu, dan ini memang konsepnya jauh lebih oke. Nah itu 2024 tuh aku belum ganti sekarang, tapi ya looks the same, nanti aku ada kasih di belakangnya sampai akhirnya ya 2025 ya adalah kita hari ini dengan apapun yang kita punya sekarang. Nah sedikit mungkin ini lebih cepat aja Kak, aku bakal coba jelasin aja apapun yang kayak kita lakuin. Selain yang aku udah tadi share kayak kita we do all the community, tapi kita juga punya calling ternyata untuk ngelihat industri bunga ini sebenarnya besar gitu loh, kesempatannya buat berkembang, dan trouble-nya ternyata banyak banget problemnya, dimana kayak ya kalian tau lah gembor-gemboran dari produk import dari China, dari Netherlands, dari New Zealand, kayak persepsi orang-orang kayak oh kalau gue dikasih bunga Feoni baru mahal gitu loh, sedangkan petani lokal kita sebenarnya bagus banget kan. Dan ini beranjak dari aku tuh suka banget jalan-jalan. Aku tuh punya mimpi kayak aku tuh bisa banget jalan-jalan ngeliat bunga di satu dunia kayak apa. So gue inget banget waktu itu ke US, ke toko bunganya, ke deretan penjual wholesale bunga lah ya. Terus aku ngeliat di sana daun monstera, daun monstera, terus heliconia, kayak daun-daun tropical gitu, dijual dengan harga yang mahal banget gitu. Sampai aku kayak, hah, ini kan monstera kayak di Indonesia banyak banget, dan maksudnya harganya nggak kayak gini. Aku inget banget kayaknya satu helainya, satu stem monstera itu dijual kayak $8 gitu, atau kayak $10, 8 sampai $10. Yang aku bilang kayak, hah, ini even mungkin mereka ngambil dari negara tropical kan, pasti ya tropis lah, kayak mungkin dari Meksiko atau dari Brazil. Tapi Indonesia tuh banyak loh kayak ginian, dan maksudnya banyak, kita punya bunga lokal yang sebenarnya cukup bagus gitu, tapi kenapa nggak bisa kayak wow gitu loh. Kayak ya again lah, there's a lot of problem dari petani, government yang emang tidak support, karena kita ngerti kita itu sangat tersier. Mungkin mereka masih pusing mikirin padi dan jagung, gimana caranya bisa kasih makan ke satu Indonesia mungkin, tapi bunga kan nggak bisa dimakan. Jadi aku sebenarnya sampai di titik kayak mungkin masih ngerti kenapa government tuh belum ngeliat sini. Padahal kalau kita berkaca dari Singapura, at least Malaysia, China, itu tuh kayak kita ngomongin industri bunga is a $1 billion company gitu, kayak bisa bikin. Thailand sekarang governmentnya sangat support, tapi ya kenapa belum bisa di Indonesia ya, karena mungkin pemakaian bunga di Indo itu belum sebanyak mungkin Thailand yang dipakai dengan buat religious tinggi ya, karena kan mereka pakai bunga. Dan maksudnya kalau kalian ke Thailand, kalian ke Singapura, kalian ke Malaysia, itu mereka itu udah di kayak sangat disupport sama governmentnya gitu untuk kayak industri bunga ini. Makanya kenapa mereka petani lokalnya bisa bagus, sedangkan di Indonesia tuh kurang banget. Ya itu jadi lingkaran setan lah basically. Petani kita nggak bisa kasih kualitas bagus karena nggak ada uang, demand yang cukup baik dari customer, karena nggak bisa beli pupuk, nggak ada support dari pemerintah dan lain-lain. Padahal kalau kita mau ngomongin bunga nasional Indonesia adalah apa? Banyak sekali, kayak orchid, anthurium, heliconia, Rafflesia arnoldi. Tapi Rafflesia arnoldi tidak bisa dijual pastinya, tapi banyak banget yang bisa diambil karena kita tuh sangat beragam menurutku. Dan kalian bayangin yang bikin sedihnya itu adalah apa? Singapura, negara sekecil itu, without land, mereka tidak ada menanam apapun, mereka bisa consider orchid as a bunga nasional mereka. Yang kayak kalau kalian ke Singapura, ke Changi Airport, ke Jewel, sering banget mereka ngadain kayak exhibition bunga, dan itu menarik audience satu dunia, yang kayak menurutku kayak what? Singapura sekecil itu bisa bikin kayak gitu. Kita Indonesia segede gini dengan sourcing yang luar biasa. Maksudnya gila banget, sampai yang akhirnya waktu itu aku mikir lumayan jadi bikin sedih banget. Aku dapat info, jadi there's a land di Bali
Jadi kalau kalian tahu ada satu bunga, bunganya kayak Tinkerbell gitu, bell-bell itu bunga nasional Jepang. Kalau teman-teman tahu Jepang itu terkenal sama ikebananya, ada satu bunga Tinkerbell kayak gitu. Apparently dia nanam di Bali. Mereka punya tanah berapa ratus hektar, dia tanam di Bali buat spesial untuk bunga itu karena ya kita itu sangat bagus kan secara weather apa namanya matahari dan lain-lain. Tapi itu semua hasilnya tidak boleh di Indonesia. Full disupport diekspor ke Jepang. Terus udah diekspor ke Jepang, kalau kita mau kita harus import lagi ke Indonesia. Which is menurutku, aduh kayak nyesek ya, kayak tanah kita ini pakai, orang-orang kita ini pakai. Tapi itu ya dimanfaatkan sama orang luar, sedangkan orang apa kita sendiri tuh nggak bisa ngelihat itu sebagai sebuah potensial. Menurutku itu ya again sayang banget. Dari situ makanya kita bikin kayak oh Balaton itu nggak bisa nih fokus untuk cuman import doang karena kita jujur kita mulai dari import kita itu 80-20 dulu import 80% import tapi sekarang we proudly say kita 60% lokal 40% kita import gitu untuk again kita support petani lokal kita support apa namanya supplier atau distributor petani-petani yang ada di mostly di Jawa ya Jawa Surabaya Malang Lembang kita support untuk kita bisa jadiin sebuah produk yang sangat dihargai di at least di Jakarta di kota sini gitu. Boleh next lagi Kak. Oke, nah ini again lah beberapa lah yang kita lakuin, kita use, kita juga support ya again ya eco friendly packaging ya kita pengen juga walaupun masih susah buat kita tapi kita juga berusaha gitu dengan apapun yang kita lakukan di setiap produknya di setiap apa namanya packaging yang kita pakai kita pengen ini tuh bisa jadi apa ya value yang cukup mengakar juga di Balaton di mana kita itu juga support green conscious company ya kalau aku bisa bilang gitu ya salah satu masih hal yang kita kerjakan juga sih. Boleh next lagi Kak, ini agak cepet aja aku rasa. Oke, next lagi. Nah, kita juga again kita bikin workshop. Kita sekarang udah held more than ratusan workshop yang kita buat dan juga again yang aku bilang tadi community yang kita suka enhance yang akhirnya sampai sekarang itu menjadi ya timeline campaign, timeline apapun yang selalu kita lakukan ya. Kita sebutnya kita itu Flower Fox. Ya kita bikin banyak lah kayak workshop di luar kota, di luar negeri, kumpulin banyak floris satu Indonesia, buat kumpul ngomong bareng, ada yang free, ada yang berbayar. Yang penting ya kita fokus ke orangnya gitu sampai akhirnya ya seneng banget ibu teman-temannya sangat kuat gitu, asen erat gitu kayak ya kita tahu sama-sama lain support dan sana sini itu yang menurut aku jadi salah satu hal yang aku happy banget gitu. Next lagi, boleh itu lagi. Nah ini mungkin boleh agak cepet aja karena kita again kita nggak cuma jual bunga, kita juga jual branding juga. Kita punya do a lot of collaboration, we do a lot of apa ya? Kita nggak cuma jualan bunga lah, kita coba tembusin kayak kita tuh nggak cuma tradisional jualan bunga doang, tapi we're more than that gitu. Kita juga sebuah flower company gitu. Sampai akhirnya nggak apa-apa Kak, boleh di cepet aja karena ini mostly yang kita lakukan. Ya ini social media kita kita benar-benar apa namanya? Sangat-sangat menjunjung apa ya social media dekat dengan customer dekat dengan klien tapi without forgetting our values as in our uniqueness which is kita adalah perangkai bunga which is kita do a lot of kayak apa ya R&D juga dengan produk kita mau pengen cantik kita pengen bunga lokal kita juga kelihatan cantik nggak murahan tapi bisa dijual dengan harga baik. Nah itu kan yang again and again edukasi yang nggak akan berhenti gitu ke calon klien bahkan industri kita sendiri which is internal team atau community dan sebagainya. Nah ini cepet aja Kak, nah ini hasil-hasil kita kalau teman-teman bisa lihat di website. Nah ini ya agen transformasi yang kita pengen share juga ke teman-teman. Semua orang selalu bilang wah lu mah enak sekarang udah kayak gitu udah ada tim udah ada apa tapi pengen di remind lagi sih everything's kayak nggak instantly dari situ dan maksudnya ini yang kita makanya again ngomong semua juga berangkat dari apa ya studio kecil di rumah. Semua juga berangkat dari anak kecil yang mungkin nggak dipandang waktu ke supplier nih siapa anak kecil atau semua juga dimulai dari zero followers. Semua juga dimulai dari I know nothing gitu. I know nothing dan sampai di titik aku 10 tahun pun di industri ini selalu ada hal baru gitu. Selalu yang kayak pelajari, selalu pengen improve apa yang bisa
bangun lagi gitu loh. Apa yang bisa diimprove lagi dan ya again lah ya. It's a whole lot process yang kayak aku yakin teman-teman di sini juga ngerasain. Di industri manapun pasti ngerasain gitu loh. Gitu. Ini aja ngomong agak ini ya emosional karena emang bener kayak banyak deh kayak Kojaf juga tahu kayak mungkin ya kayak selalu ngomong Kojaf gitu kayak selalu nanya. Nah akhirnya ini Balaton Garden Kemang yang tadi aku share eh aduh kok jadi nangis aneh banget. Aduh. Pokoknya teman-teman kayak di Balaton Garden Kemang ini salah satu aneh banget. Sorry ya guys, ini aneh banget. Tapi ini salah satu mimpi yang kayak selalu aku pengen kayak oh, aku bisa bikin tempat kecil kayak ngumpulin orang-orang akhirnya kesampaian juga. Maksudnya kayak aduh sabar. Aneh. Sorry guys. Maksudnya kayak bener-bener kayak aku berasa kalau orang kita mau berusaha, Tuhan pasti jawab gitu. Sampai akhirnya tempat ini ada, terus malah jadi dikenal lebih banyak orang, terus orang-orang kayak, oh maksudnya kayak, oh lu maksudnya gara-gara lihat kalian Balaton, teman-teman yang di daerah tuh jadi kayak, oh sangat, apa ya, uh, gue juga pengen bisa gitu, kayak gue juga pengen bisa kayak kalian gitu, kayak thank you untuk bikin kayak gini, jadi kayak berasa semua tantangan itu tuh jadi kayak, oh worth it gitu. Kayak gue bisa ngelakuin kayak gini sampai akhirnya ya ada tempat ini ya mungkin kalau teman-teman lebih deket ya dari kantor Activate Asia boleh main-main ke Balaton Garan Kemang itu salah satu jawaban dari doaku selama ini dan akhirnya ya tapi ya nggak sampai situ juga ya kita masih punya kayak dream-dream yang pengen kita dapetin lagi tapi as in our value pengen jadi berkat jadi orang dari awal tuh kayak oh kayak happens gitu kayak banyak banget teman-teman brand lain yang tap in juga kayak Kluk bikin event di sana orang bikin birthday di sana yang kayak what dulu orang kalau birthday makan di dinner gitu di restoran kok sekarang ada orang ya kayak bikin birthday tapi mau ngerangkai bunga bareng-bareng gitu loh kayak jadi kayak oh lucu juga ya emang tempat sekecil ini bisa ngumpulin banyak orang dan akhirnya ya bisa create memories dan perasaan yang kayak kalian kita nggak bisa pikirin sebelumnya gitu loh dari sebuah toko bunga gitu kayak mikirnya gitu next oke maaf ya guys jadi emotional dikit aja ngeliat PDF ini ya again lah ini zero tuh after before after kayak Di submit suratnya padahal Pak Hari belum. tadinya kayak gitu sekarang kayak gini sampai akhirnya again di scroll sedikit nah ini anak-anak Balaton yang kita sekarang bisa bareng-bareng sama mereka menurutku juga sebuah kesempatan yang dikasih sama Tuhan juga ya bisa grow bareng-bareng sampai akhirnya ya nggak cuma anak Balaton kita juga punya teman-teman Balaton teman-teman floris di luar sana yang beneran ya jadi teman gitu loh dan akhirnya ya bertumbuh bareng gitu oke scroll lagi Kak. Nah, ya ini first workshop dari our workshop sekarang udah banyak banget, udah meets a lot of people, thousand of people yang datang untuk belajar bunga as simply as kayak gue cuma mau belajar gitu. Sampai akhirnya ini lagi ya akhirnya ketemu banyak juga clients yang kayak akhirnya bisa kerja sama bareng dan bahkan ada juga jadi temen yang maksudnya kita juga happy gitu bisa accommodate hal ini gitu. Oke, next lagi. Ya ini juga ya kita juga jadi sponsor dari Putri Indonesia beberapa kali. Next aja Kanisa. Kelamaan nanti aku ngomongnya. Dan yang paling waktu itu aku lumayan gong juga. Yang ini mungkin aku boleh share mungkin teman-teman kalau ada yang nonton Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Ini tuh di tahun 2023 akhir. Itu tuh benar-benar apa ya gebrakan di dunia floris di mana kayak floris itu juga sebuah brand gitu loh. Jadi waktu itu aku ingat banget animo ini aku dapat malah dari internal community kita kayak gila banget kok bisa. Jadi ini cerita karyanya Ernest Prakasa juga and team aku lupa Jatuh Cinta Seperti Film-film. Jadi as simple as Balaton as a brand, nama kita Balaton Flower Chef itu dipakai di film ini masuk layar lebar untuk sebagai sebuah brand. Jadi ceritanya tuh ada ya floris, jadi dia floris tapi yang aku mikir kan dia sebenarnya floris bisa pakai apa aja ya, mau pakai Sasa Floris atau kayak Kenisha Floris atau apapun bisa, tapi kenapa ya kayak dia tuh even sampai apa namanya mau pakai Balaton Flower Chef as a brand
di film ini gitu loh. Jadi waktu itu kita ingat banget kita set up mereka punya tempat, tadinya mereka mau kayak shoot-nya di tempat kita tapi kayak kita harus close kayak 10 hari kayak waduh kayaknya nggak bisa, duitnya dari mana ya. Akhirnya mereka kayak sewa tempat di Menteng, akhirnya kita ngedekorin tempat itu sama kayak baleton gitu. Sampai akhirnya kita invite juga teman-teman baleton buat nonton bareng waktu itu. Satu bioskop kita full, kita sewa untuk nonton bareng-bareng buat ngelihat balaton di layar lebar. Nah itu makanya mungkin sasanya belum sampai layar lebar, tapi balatonnya aja dulu lah sampai layar lebar nggak apa-apa gitu. Jadi kayak wah itu bener-bener gebrakan yang kayak gila ya, lu florist toko bunga tapi bisa sampai masuk TV. Sampai aku inget banget ada temanku emang orang media juga, dia nanya, lu bayar berapa masuk kayak gini kayak gitu. So kayak hah bayar? Enggak, gue nggak bayar, malah kita tuh support gitu, kita support, malah kita yang maksudnya kita support mereka, kita nggak bayar sama sekali. Gila, lu tahu nggak? Lu kalau mau masuk layar lebar kayak gini kerja sama, lu main satu ya mungkin teman-teman lebih ngerti kali ya. 30 detik 1 menit aja udah berapa puluh juta, berapa ratus juta. Ini lu punya nama Balaton berkali-kali kayak gini, kok bisa nggak bayar katanya. Waduh, nggak tahu deh. Aku as simply as kayak kita nggak tahu apapun waktu itu, kita cuma di approach. Terus kita cuman kayak apaan nih, terus waktu ngobrol oh menarik, terus sampai akhirnya kan Kak Nirina juga datang ke Balaton, terus kita kayak seharian maksudnya kayak biar dia ceritanya ngerti kalau florist itu apa, dan akhirnya waktu keluar apa namanya film ini, it's gonna be our forever, kayak jejak gitu kan, jejak ternyata kita tuh pernah di layar lebar yang kayak wah gila banget ya. Kita ternyata tuh bisa loh sampai di titik itu dimulai dari sebuah toko bunga doang gitu loh, sampai akhirnya kita ada hari ini sekarang gitu. Next lagi Kak. Ya, again, kita do a lot of collaboration juga dengan a lot of floral designer, senior, junior, semua pun kita ngerangkul semuanya dari orang-orang yang mungkin dulunya kurang ya, look, maksudnya ngelihat aku sampai akhirnya aku bisa ajakin kerja sama kayak ayo Pak, belajar lagi nih teknik-teknik tradisional Indonesia yang harus diturunkan, jangan sampai mati gitu, ngejanur dan sebagainya, dan mereka setuju, dan akhirnya kita nge-guide anak muda yang kayak oh yaudah yuk belajar janur gitu, things yang kayak udah telat tapi happen lagi gitu. Oke. Terus next lagi ya ini banyak kayak event-event yang aku juga datengin, aku juga jadi pembicara juga untuk ketemu teman-teman. Waktu itu ini acara BFF Bali Flower Festival di Bali, aku juga ya ketemu banyak orang hebat di luar sana yang kayak punya hati yang sama terhadap industri bunga ini gitu. Next lagi. Nah, apa tantangannya? Kita boleh next. Tadi mungkin aku udah ngomong a lot of things ya teman-teman, kayak to be a florist, to be the flower mama, to be a flowerpreneur, entrepreneur, to be a leader. Even itu sebuah tantangan buat aku as if now, buat sebagai maksudnya orang yang tidak punya background atau maksudnya nggak punya background gue dulu punya perusahaan atau apa gitu, tapi ya tetap harus belajar, dan itu semua menurutku adalah kayak tantangan yang nggak akan berhentinya selama gue masih hidup, selama Balaton masih ada. It's gonna be my forever tantangan gitu loh, sampai akhirnya ya ada hari ini gitu. Nothing is easy menurut aku. Jadi dimanapun kita berada, mau kita jadi leader, mau kita jadi pemimpin perusahaan, mau kita even jadi head kita mau jadi staff dan apapun menurutku kayak sama gitu. There's kayak always ada advantage-nya, ada disadvantage-nya, dimana kalau kita ngelakuin sesuatu nggak ada yang semuanya instan dan easy gitu. Jadi as if now sampai sekarang gue masih belajar, gue masih susah, gue masih nangis, gue masih pusing gitu dengan apapun yang walaupun orang kayak wah udah enak udah ini, tapi nggak juga, stresnya tetap ada gitu. Aku jamin kalau nggak Kojaf nggak mungkin lah ya kantong matanya sampai setebal itu gitu. Oke, next lagi. Nah ya balik lagi, yang menurut aku penting adalah ya value kita sih. Makanya kemarin sempat ngobrol juga sama Kojaf kayak apa yang bisa bikin kita tuh bertahan, apa yang bisa bikin kita mau ngelakuin ini ya. Again, value kita harus kuat. Balik lagi, tujuan Balaton itu buat apa? Sampai akhirnya kemarin juga sempat ngobrol banyak sama Kojaf, ternyata tuh it's just more than Balaton, it's just more than toko bunga, it's just more than profit. Walaupun profit itu penting, walaupun ya nama sebuah brand itu juga penting, tapi ternyata tujuannya itu apa sih, kayak kita itu mau buat ini yang bikin kita tuh mungkin bertahan. Kalau enggak mungkin seorang Sasa mungkin udah kabur kali dari kapanpun gitu, mungkin kayak udah nggak tahu kemana, karena anaknya tuh sangat ini ya
explore gitu, kayak pengen kabur aja dulu seperti gitu loh. Tapi ya ini yang bikin aku tuh stick sampai sekarang dan selalu apa ya sampai hari ini ya aku yakin karena value-nya ya lah yang kayak Tuhan apa selain ya Tuhan juga kasih kesempatan buat bisa jadi kayak gini tapi ya again value-nya apa. Next lagi Kak, di mana salah satu value yang tadi aku juga udah ngomong, ya ini nggak usah diklik kayaknya nanti terlalu ini. Tapi di sini aku sebenarnya cuma pengen ngomong, ternyata yang di mana waktu ngobrol sama Ko Jeff kemarin juga sempat kayak itu di deep dive lagi. I love people. Kayak aku tuh suka banget sama manusia. Ternyata kayak mungkin salah satu panggilan juga gue nggak cuman gimana cara build toko bunga ini, jual bunga gimana caranya orang mau beli, tapi ternyata ngelihat orang grow, ngelihat orang bertumbuh, ngelihat klien seneng, ngelihat klien sampai nangis, mungkin ngelihat wah bagus banget, gue diterima sama cewek gue gara-gara bunga lo, atau kayak apapun lah kayak kita been through a lot of memories and di mereka, mungkin itu yang bikin sparks aku kayak ternyata apapun yang gue buat worth it gitu kayak gue bisa bikin orang seneng gitu. Makanya aku setuju banget di dunia bunga itu kita tuh nggak cuma jual bunga tapi itu we sell emotion gitu. Sebenarnya kayak true dari bunga ini lu bisa celebrate your anniversary, you can celebrate your birthday together, you can celebrate even putus. Karena kalau teman-teman tahu atau mungkin ada yang lewat di TikTok, ada yang main TikTok kemarin itu waktu Valentine ada satu apa namanya konten kita yang viral kayak 5-7 M views gitu. Sampai aku ingat banget aku lagi benerin alis aku gitu, tiba-tiba mbak yang ngomong, "Ini kamu yang kemarin bikin bunga ya, gede banget." Terus kayak, "Iya, Mbak." Gitu kayak, "Iya, Mbak, emang gitu." Itu beneran putus. Jadi kayak cowoknya ceritanya bikin bunga gede banget, 2 truk, 2 mobil pick up dikirim ke ceweknya. Kita udah pikir, "Wow, mau dipropose kali." gitu. Gila ini gede banget gitu kan. Kita udah bikin konten, tau-taunya tuh buat bunga perpisahan. Luar biasa sekali itu sih kayak wah even gue nggak cuman di union doang ya maksudnya wedding ternyata gue diputus pun orang juga pakai bunga gitu untuk menyampaikan rasa mungkin sedihnya whatever itu gitu makanya tuh kayak ya oke lah gitu. Oke, boleh next lagi ke Nisa. Udah di penghujung dan yang aku juga pengen sampaikan juga waktu di deep dive lagi adalah ternyata 90% dari baleton atau teman-teman baleton atau whatever itu 90% are women gitu loh. Yang dimana ternyata setelah di deep dive lagi, nggak cuman di manusianya, the people-nya. Ternyata gue ngeliat cewek bisa thriving, ngeliat cewek bisa hustling, ngeliat cewek bisa jadi makin bagus, bikin gue kayak gila, gue banget. Maksudnya kayak berasa relate gitu. Sampai akhirnya ternyata that's my calling juga. Dimana ternyata ya salah satu women empowerment juga gitu. Oke, ternyata di platform ini, di balaton ini kita pengen support cewek-cewek tuh juga bisa kerja. Cewek-cewek tuh juga bisa jadi seseorang. Cewek-cewek tuh juga bisa lebih dari again lah ya, persepsi yang selalu digambarkan sama orang-orang gitu. Jadi kalau aku bisa bilang ya semua event, hal-hal yang aku buat event sampai kayak pekerjanya, terus kayak eventnya apa semua gitu, mostly memang 90% tuh adalah cewek. Dimana sebenarnya kalau kalian mau ngomong deep dive lagi industri bunga sesungguhnya sebenarnya itu didominasi sama laki-laki gitu karena again industri bunga itu very fisik, very nggak tidur dan sebagainya. Cewek itu nggak kuat tapi kita bisa buktikan kalau cewek itu juga bisa gitu. Jadi Balatan itu juga salah satu pionir yang pakai flores semua cewek, nggak ada cowok gitu dan lain-lain. Oke, next lagi sampai akhirnya basically ya I just love people. I wanna see them grow, I wanna see kayak Balaton's grow pastinya dan bisa impact buat orang-orang di luar sana gitu. Dan next lagi sampai akhirnya ke depannya Balaton mau gimana, boleh di next juga Kak. As simple as masih sama, kita bisa terus jadi berkat buat orang lain, titik nggak ada koma. True apapun yang kita bisa lakuin. Dari sisi apapun dengan ya sebisa kita aja gitu lah yang kita bisa lakukan buat orang-orang gitu. Next lagi. Dan kalau berkaca, kalau Sasanya mau ngapain gitu. Kayak Sasa punya apa sih? Lu mau ngapain? Nah, mimpi Sasa nih, kalau kita boleh share sedikit nih. Jujur, mimpi saya cuma satu. Gak satu sih, banyak ya. Aku cuma pengen main bunga tanpa mikirin COGS. Ya kan? Karena udah mulai pusing nih. Karena sekarang mau bikin bunga, mau ke supplier bunga, ditahan loh sama orang purchasing. Nggak dikasih, aku bawa kartu kredit perusahaan gitu. Karena dulu itu aku inget banget, kalau ke supplier bunga,
nggak mikir suka apa ambil, suka apa ambil. Sekarang kan nggak bisa ya teman-teman, udah harus mikirin fixed cost-nya gimana, aduh ada yang ini pembayaran gimana, ya nggak bisa sembarangan. Jadi again, that's my dream, main bunga tanpa mikirin cewek GS, sesuka gue aja. Jadi kan gimana pun juga bisnis harus jalan, sales harus bagus gitu. Gimana pun bisa jalan-jalan keliling dunia melihat bunga-bunga dan Balaton jadi berkat, dan pastinya jadi berkat buat orang lain. Punya banyak orang yang sayang sama aku. Ya sama satu lagi nih mimpinya adalah, salah satunya yang menjadi mimpi aku ini, jadi kalau teman tahu juga ini salah satu babies baru aku. Jadi I'm starting a podcast with my friend. Again berangkat dari value yang kita punya juga, women empowerment, support cewek. As simple as waktu itu cuma mikir, kita suka banget ngobrol berdua, tapi ngomongin kayak sayang banget ya omongan daging kayak gini tuh sebenarnya bisa di-share loh ke orang-orang. Banyak banget cewek-cewek di luar sana yang mungkin nggak punya privilege buat punya temen sharing kayak gini. Mungkin nggak punya privilege untuk bisa ketemu sama orang atau dengerin hal-hal seperti ini. Yang dimana again probably it's our calling buat kayak bisa share a lot of things about cewek, about POV cewek, cowok dan sebagainya. Semoga makin banyak cewek-cewek yang bisa teredukasi dari sisi ini kan yang lebih ke kehidupan lah ya. Kehidupan nggak cuman ya yang disuguhin dengan apapun yang kita sekarang tahu di sosial media, yang kayak merendahkan cewek atau bahkan cewek ada yang kayak nggak mau hidup susah langsung aja jadi cari gadun gitu kan. Itu aduh pokoknya itu hal-hal yang kayak menjadi aku kayak, kenapa sih lu cewek tuh pinter loh, lu tuh cantik loh, kenapa lu harus jadi kayak gitu dan sebagainya. Tapi ya itulah mungkin calling yang panggilan yang kita pengen buat dan bisa impact especially mungkin sama cewek-cewek berangkat dari value aku gitu. Jadi ini podcast yang udah lagi aku buat namanya Gadis Gelas, udah berjalan kurang lebih 5 bulan. Puji Tuhan udah ada 3.000 subscriber, udah bisa mendatangkan uang walaupun belum seberapa, kalian juga tahu pastinya view-nya ya segini. Jadi ya ini salah satu babies baru aku lah untuk kayak kedepannya gimana gitu. Jadi kalau di next lagi Kanisa, aku ngerti di sini aku tadi sempat juga ngobrol sama Kojaf juga di Indonesia banyak banget cewek-cewek keren, kakak-kakak cewek keren. Jadi kalau ada yang mau jadi guest speaker, PM aku ya. Karena percaya aja, again kita mau ngomong kita nggak bisa lah di depan kamera dan sebagainya, tapi percaya banget di setiap cerita kalian, di setiap omongan kalian, aku yakin itu bisa jadi berkat buat orang. Dan kita tuh nggak tahu loh, kayak apalagi YouTube gitu, kayak orang bisa hit on kapan aja, bisa nonton kapan aja, dan ternyata kita bisa jadi berkat buat orang lain. Begitu teman-teman. Jadi again kalau ada yang mau jadi guest speaker langsung aja PM aku ya, mau cowok cewek aku terima kok gitu. Jadi biar bisa support juga Gadis Gelas ini biar lebih grow lagi ke depannya. So actually that's all from me. Thank you so much for listening. Sorry kelamaan. Aku tahu udah lewat jam. Semoga bisa membantu dan maksudnya bisa berguna juga buat kalian semua. Thank you so much guys. Thank you banget Sasa buat sharingnya. Wow, inspiratif ya. Walaupun memang gue ngikutin udah lama banget ya Balaton dari 2015, tapi still inspiring me. Thank you so much Sasa. Oke, teman-teman ini udah jam 10. Tadinya gue mau rangkumkan dulu baru itu Q&A, tapi kayaknya rangkumannya gue akan stop aja. Boleh 1-2 pertanyaan teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi ini, terutama dari wanita-wanita perkasa Activate Asia. Jadi balik lagi, bagaimana terharu melihat Balaton itu memberikan dampak yang positif gitu ya kepada community Floris. Nggak ada perjuangan yang mudah, nggak ada perjuangan yang kelihatannya enak tapi enggak. Justru cerita-cerita yang kita pengen dengar dan perlu dengar bukan cerita sukses. Cerita sukses kita bisa dapetin dari mana aja. Tapi the real truth, the ugly truth itu adalah bagaimana setiap entrepreneur dalam hal ini Sasa itu benar-benar berjuang membangun satu persatu, menemukan value, the real value of Balaton. Dan bagaimana Balaton itu tidak hanya memberikan satu dampak secara real, tapi yang tadi satu kalimatnya bagus banget, bagaimana Balaton itu menjual emotion kepada audiensnya, seperti itu. Ya, nah terakhir good luck Sasa untuk Balatonnya dan juga untuk Gadis Gelasnya. Nanti gue akan ngobrol dengan beberapa teman-teman di Activate. Kalau memang berkenan nanti juga gue minta teman-teman terutama yang pejuang-pejuang wanita
Kartini kan bulan April ini kita merayakan Kartini Days ya. Itu untuk jadi narasumber di gelas apa di teman gadis gelas ya, di gadis gelas. Dan gue sangat percaya di Active Indonesia itu perjuangan perempuan-perempuan itu sangat inspiratif. Dan itu bisa banget itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, oke, once again teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri sesi ini. Once again, thank you so much Sasa untuk preparationnya. We are so blessed by your sharing today, and hopefully kedepannya kita tetap bisa berkolaborasi lagi. Ya, oke, Lisa, saya kembalikan ke Lisa ya. Oke, aku manggilnya jadinya Kakak Sasa aja deh. Kakak Sasa, thank you banget untuk pagi ini. Aduh, fulfill banget dengerin kakak bercerita. Terima kasih untuk sharingnya. Sebelum kita akhiri, aku boleh izin foto bareng ya. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2. Oke, slide kedua. Siap. Ini slide terakhir. Oke. Karena tadi kita awali dengan doa, ada baiknya kita tutup juga dengan doa. Mohon waktunya untuk kita selesaikan dengan doa. Dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih teman-teman. Pak Jeff, Kak Sasa, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan sehat selalu. Selamat pagi. Amin. Assalamualaikum Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much semua. Sehat-sehat ya.